jadi cheater lah ya. Lantai 2 terus loncat. Jadi cheater 2 detik lah ya. Iya. Seolah-olah. Tapi kenapa nggak auto menurut lo? Apa jangan dikombinasi sama auto? Oh, bisa jadi. Iya kan? Iya. Bisa juga dikombinasi sama auto. Oh, bakal bagus banget sebenarnya ya. Ya, jadi exactly gitu ya. Yes. Dapetnya. Ini bakal jadi hal yang bagus kalau memang nantinya bisa dimaksimalkan juga dari apa yang coba dimainkan dari karakter pick MBR Epsilon. Menarik, kita akan langsung masuk menuju game yang kedua. Keadaan sementara 1-0 untuk EVOS Divine dan ini dia. Kita akan langsung bergerak ke area matside yang ternyata MBR coba untuk melakukan inisiasi secara cepat. Lagi-lagi satu buah granat membuat area MBR kali ini harus menahan diri. Kasih bakal bergranat. Rabos masuk dari serang Ray, langsung coba untuk memakan satu orang kedai dan membuat dari serang Kocel juga harus menjadi tumbal di garis terdepan. Namun Ray menerima damage yang cukup fatal. Abax juga terjatuh di sisi lain di tangan serang Rehan. Kali ini di pistol round lagi-lagi MBR akan merajalela. Ray berhasil coba di takedown dan Rasya tidak akan mendapatkan momentum untuk melawan 3 orang walaupun Rasya masih bisa mendapatkan 1 kepala terlebih dahulu di sana. Namun melawan 2 anggota nampaknya cukup sulit dan benar saja 1-0 untuk MBR Epsilon. Yes, pistol round kembali dimenangkan sama MBR Epsilon, tapi tadi sih dikasih menang pistol round doang, habis itu nggak dikasih angka lagi sama EVOS Divine gitu ya kan. Jadi kita lihat aja di round kedua kali ini di Best of 3 Series apakah MBR bisa mendapatkan angka-angka selanjutnya. Dan masih kita sama-sama mencari tahu performa Lozi apakah emang cuma terjadi di game barusan aja atau emang Lozi-nya lagi nggak bisa dikatakan perform gitu ya kan. Karena tadi gue lihat ada momen juga Lozi tradingnya cukup krusial tuh ketika depan-depanan, untungnya ada backup dari Rehans tadi ya kan. Dan sekarang kita saksikan aksi selanjutnya di arah Intellect Center. Abax bersama Ray dan juga Kocel akan mencari info sebanyak-banyaknya di sebelah area kanan dan juga tengah. Namun ternyata ini udah didapatkan infonya dan Ray terlalu beresiko dan Kocel juga mendapatkan resiko yang serupa. Itu dia Santino ternyata teman-teman. Rehan sudah menggunakan Santinonya, langsung regroup ke arah teman-teman ya. Dan info udah didapatkan berarti ada 2 Abax dan Kocel di arah yang sama. Akan coba dihandle oleh seorang Lozi dan juga Bara. Lozi masih sabar dengan mini Uzi-nya. Sambil kita tahan dulu sedikit dan juga zona yang sesaat lagi akan berjalan semakin dekat. Dan semakin dekat bakal ada upaya komit harusnya dari EVOS Divine menuju ke arah 1 player dari MBR Epsilon. Bara di sana itu masih sabar banget, coba backup sedikit. Nah, 1 lawan 3 situasinya, tapi Kocel bersama Ray mainkan momentumnya dengan sangat baik. Ditambah Rasya langsung nge-wipe out abis player-player dari MBR Epsilon. Clean, bersih, tanpa harus kehilangan siapapun. Kali ini EVOS Divine benar-benar meratakan dari MBR Epsilon. Bara yang sudah terbaca coba di follow up sama seorang Lozi, tapi ternyata langsung coba disambung dengan ada 3 anggota EVOS Divine yang langsung melakukan penetrasi. Jelas Lozi dan juga Bara nggak akan bisa untuk menangin duel di dalam kondisi setup global juga udah dibalikin sama EVOS tadi kan. Jadi Bara juga nggak bakal bisa follow up ke area belakang untuk mundur karena udah ditutup jalannya. Oke, Rehan dan Santino kali ini bakal coba digunakan terlebih dahulu, naik ke sisi atas, coba adu kontak nampaknya. Nah, dapat info ada 3 orang di sisi kanan jembatan. Balik lagi, lempar granat bakal coba dibalikin. Namun masih belum ada damage. Connect tapi Lozi harus tumbang di sana. Terjatuh begitu saja. Flash Freeze juga akan mendelay, mensoning pergerakan dari seorang Gedai. Dipaksa untuk mundur. Gedai tidak bisa melanjutkan untuk masuk ke area dalam. Lihat bagaimana respect dari serang Kocel. Sadar ada 2 anggota dari MBR. Nampaknya EVOS tidak mau terburu-buru. Mereka udah unggul 1 orang. Oke, Flash Freeze. Bakal ada Bara juga yang tumbang di area belakang. Gedai udah mulai kelihatan juga menerima damage cukup aja. Menutup dengan headshot 2-1 kali ini. Gila. Mahal banget, pick off-nya mahal. Aim pedesnya juga mahal banget itu. Apa yang dilakukan sama EVOS Divine emang selayaknya mereka memasuki line up individu yang punya kapasitas tinggi, entah di map besar maupun di map sempit kayak Kocel dan juga Rasya gitu ya. Kita tahu individu mereka juga sangat mengerikan secara critical shot. Dari tadi selalu menunjukkan kalau mereka tuh nggak mungkin kalah kontak, ditambah frag yang coba dilakukan oleh teman-teman EVOS selalu berhasil. Sementara kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Oke, lemparan grenade sudah terjadi, belum mengenai siapa-siapa, tapi kita lihat gimana Ray kehilangan 1/4 darahnya, membuat Ray harus mundur dulu sejenak. Sama-sama udah zoning menggunakan Flash Freeze, coba maju sedikit, memberikan pressure.
Namun dari MBR Epsilon masih sabar menunggu dan mencari momentum sembari mencari informasi di mana Rasya berada. Rasya sudah mendapatkan angle POV yang luar biasa nikmatnya, bisa langsung memberikan kontribusi damage menuju ke MBR Epsilon. 2 player udah langsung dibikin sekarat sama Rasya. Sisanya 3 player Evo saja langsung masuk, maju ke depan, memberikan kontribusi damage sisanya sehingga gak jadi susah-susah banget menghabisi player-player dari MBR karena semuanya udah dibantu dengan sangat maksimal oleh seorang Rasya. Masih ada Rehan di posisi yang jauh, tapi orang depan dari MBR Epsilon udah sulit banget untuk membalikan keadaan. Kalah jumlah menjadi faktor utama dari MBR Epsilon sehingga MBR Epsilon lagi dan lagi kalah melawan EVOS Divine. Aduh, gagal apa yang coba direncanakan oleh MBR. Rencananya benar-benar menarik dengan coba mengincar seorang Rasya. Rehan diberikan space untuk kreatif. Dia coba untuk main sendiri dari belakang, muter dengan jarak yang cukup jauh. 3 anggota dari MBR coba untuk mancing kepada dari serang Kocal dan juga Ray agar fokusnya ke arah mereka. Bahkan akhirnya Rasya juga fokus ke arah mereka gitu. Udah berhasil mancingnya, Rehan pun udah berhasil ngejalanin tugasnya. Tapi ternyata kecepatannya pun yang menurutku kali ini salah perhitungan. Karena apa yang coba dilakukan sama seorang Rehan cukup terlambat walaupun berhasil karena teman-temannya sudah tumbang duluan. Kalian bisa bayangin guys, kalau Rehan bisa numbangin rasanya lebih cepat, itu Rehan yang bakal dapetin keuntungan free hit terhadap 3 pegawai pos yang lagi main bersama kawan-kawan dari MBR di garis terdepan. Oke, kita akan lanjut lagi, setup lagi di Farmtopia. Lanjut dengan adanya posisi 3-1. Keunggulan jelas ada di tangan EVOS Divine. Kali ini Rasya sudah mulai terbaca dari segi posisi. Lihat sudah menerima damage dia. Bara juga dengan sabar bersamaan dengan sarang Lozi akan sama-sama bermain secara safe. Tidak ada yang mendapatkan sisi tengah dari Farmtopia. Semuanya berada di sisi yang berbeda di area luar. Kemudian kalau kita melihat dari kereta gantung sudah ada 2 dari MBR kali ini yang bergerak. Kelihatan satu orang Rasya bakal coba dikejar, diburu. Kali ini yang dicari adalah seorang Rasya lebih dulu demi bisa menumbangkan sisi belakang dari EVOS. Mereka mengirim 2 orang. MBR lagi-lagi bergerak secara aktif. Namun itu dia. Ada satu bergerak. Itu dia. Tito yang coba untuk dihancurkan demi bisa menjaga posisi dari MBR jauh lebih baik. Tapi dengan hilangnya seorang Rehan, ini akan membuat dari MBR kekurangan member. Sekali lagi mereka harus bertempur dengan 3 anggota, 4 lawan 3 Kocal menunggu di area bawah. Mau kemana? Tidak ada jalan keluar. Kedai juga harus tumbang. Bara terpaksa turun. Langsung coba ditunggu sama 2 orang. Rata 4-1. Gila sukses banget ini mainin. Santinonya sukses banget ngedistract. Udah kirim 2 orang komit buat satu Rasya. Semata-mata buat matiin Rasya dulu kita baru main. Kita baru mainin strategi kita. Tapi sekali lagi EVOS seolah selangkah ada di depan dari MBR Epsilon. Sehingga apa yang mau coba diterapkan sama MBR Epsilon semuanya gak working sama sekali. Dan menjadi sangat-sangat sulit dan tanpa jawab dari MBR Epsilon. Karena objektif Epsilon dari tadi kerasa banget dan jelas banget terlihat. Rasya dulu mati baru kita main gitu. Tapi itu dari tadi malah nggak bikin MBR Epsilon menambah skor mereka. Kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya di Zipway kali ini. Gedai tiba-tiba udah kehilangan setengah darahnya, begitu pun dengan nyawanya karena terlalu percaya diri berada di depan sana tanpa mendapatkan informasi yang penuh. Tiba-tiba triple pick datang menuju ke arah seorang Gedai. Sekarang Rehan juga harus tarik mundur ke belakang. Udah berhasil di zoning sama seorang Kocal dengan 1 grenade dan bakal dikejar terus sama Ray. Siap di jarak dekat. Oke, udah berubah dengan Santinonya kembali ke posisi awal, tapi udah dibaca dari belakang sama Rasya dan juga Kocal. Sehingga sisa 1 aja Rehan kali ini MBR selangkah lagi menuju kekalahan mereka. Karena butuh lebih dari sekedar keajaiban untuk membalikan keadaan ini menjadi angka kedua untuk MBR Epsilon. Kita lihat Kocal akhirnya juga sukses menutup game ini menjadi angka kelima dan 1 angka lagi untuk kemenangan mutlak 2-0. Gila, sekarang diadu ya. Mau inisiasi flanking, ya gue juga bisa kata EVOS gitu kan. Ditunjukin juga bahwa mereka bisa inisiasi flanking dan hal tersebut ternyata bisa dieksekusi dengan jauh lebih baik. MBR kehilangan 2 anggota di awal yang gagal flanking jelas membuat mereka tidak bisa melanjutkan jalannya pertandingan, apalagi sisi tengahnya juga masih belum dimenangin tadi sama seorang Rehan, dan itu membuat mereka kesulitan untuk mendulang poin. Lanjut lagi kita dalam keadaan 5-1. 1 round lagi. EVOS Divine apakah akan bisa sabu bersih lagi 6 kemenangan secara beruntun seperti game yang pertama, atau MBR coba untuk memberikan perlawanan yang terakhir? Lihat bagaimana repositioning yang berlaku. Lozi menerima damage juga dari 2 arah sekaligus.
dengan ada posisi Rasha yang berada di area tribun, sedangkan 3 anggotanya main di sisi kanan, membuat dari MBR sedikit kebingungan dari mana tembakan yang datang karena mereka tidak ada info sama sekali, membuat mau tidak mau MBR harus masuk terlebih dahulu dan menghindari pertempuran sebisa mungkin. Kocel bertempur jarak dekat, satu flash freeze kali ini connect karena 1 orang, membuat lawannya pun mundur. Kocel double AWM menjadi garda terdepan. Menarik kalau kita melihat senjata yang coba digunakan kali ini. Ternyata semuanya menggunakan AWM kali ini, kecuali dari seorang Ray yang menggunakan Machio atau Magden yang nampaknya bakal coba untuk dibuka terlebih dahulu sama seorang Ray dari segi posisi yang berada di sisi atap. Info coba untuk dicari, tidak ada siapapun yang kelihatan karena MBR cenderung pasif. Begitupun dengan EVOS yang kali ini tidak terlalu aktif untuk masuk menerobos keberadaan dari MBR itu sendiri. Respect play coba dilakukan, lemparan granat tertutup keluar kelihatan. Kedai memberikan damage serang Rasha, masih coba untuk muter ke area dalam, dan kali ini ada 1 orang kedai terbaca di tangan seorang Ray yang berada di sisi atas. Langsung tumbang 1 orang, tidak bisa memberikan perlawanan. Coba dibalikin, kelihatan dari serang bara, coba dikepung dengan ada 3 anggota, lemparan granat masih jatuh, tidak masuk, namun ada flash freeze yang ternyata bakal coba digunakan. Kali ini terkurung dengan ada zona sakit. 6-1 EVOS Divine 2-0. Ya, itu dia. Era baru dari EVOS Divine menunjukkan kapasitas mereka bermain secara struktural.